Anda kembali di Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Titis Nurdiana, wartawan Senior Kontan. Selamat malam Mbak Titis. Malam Ilona, malam Pak Aryadi. Malam Mbak Agus. Malam. Malam ini dialog kita adem ya Mbak. Iya. Ngomongin duit Nataru di akhir tahun coba. Benar, merah-merah jadinya. Ya ratusan triliun pula. Iya. Jadi sebelum saya ke Mbak Titis, saya coba ke Pak Agus lagi. Pak Agus, kalau tadi disebutkan bahwa perputaran di Nataru 125,7 T kebutuhan uang cashnya. Tapi kan gini, kita lihat data Kementerian Perhubungan kan untuk tahun ini ada 107 juta orang yang melakukan perjalanan selama Nataru. Tetapi kalau kita lihat di tahun sebelumnya itu sekitar 44 jutaan aja. Artinya kan naiknya cukup signifikan. Nah, apakah ini sudah inline begitu dengan yang disampaikan tadi? Terima kasih. Jadi mungkin kita harus lihat dulu ya bahwa peningkatan mobilisasi masyarakat itu sudah barang tentu tidak sebanding dengan peningkatan tadi uang kartalnya gitu ya. Karena kalau kita bisa lihat ya sebenarnya kan masyarakat di dalam menggunakan alat pembayarannya dia mempunyai pilihan apakah dia menggunakan tunai atau dia akan menggunakan uang digital, kurang lebih seperti itu. Nah sehingga kalau kita lihat memang pertumbuhannya sekarang ini cukup meningkat, tapi dari sisi untuk penyediaan uang kartalnya itu tidak sebanding dengan peningkatan seolah-olah seperti itu. Nah ini sebenarnya kembali lagi satu sisi memang tingkat yang tadi disampaikan yaitu peningkatan karena pengaruh digital itu sangat punya pengaruh sehingga masyarakat mempunyai pilihan. Nah ini di dalam hasil survei kita sendiri cuma menunjukkan juga gitu loh bahwa untuk misalnya transaksi yang dilakukan di bawah 5 juta itu masih menggunakan tadi gitu ya alat pembayaran tunai dan sebagainya. Tapi begitu dia di atas 5 juta maka prosesnya kemudian ya tadi dia akan menggunakan sarana yang disediakan oleh bank baik itu dengan menggunakan ATM atau dengan menggunakan tadi mobile banking dan sebagainya atau SMS banking dan sebagainya. Nah ini menunjukkan sebenarnya secara prinsip baik kebutuhan masyarakat dalam transaksi itu ya tadi dua channel itu tadi yang untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pembayaran itu dipenuhi. Jadi saya bisa katakan bahwa kenaikan kebutuhan uang itu tidak sesignifikan kenaikan daripada pergerakan masyarakat. Karena kenapa? Ya karena tadi untuk kartalnya seperti itu, mungkin dari sisi yang lain untuk yang non tunainya itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dan itu menurut saya berhasil. Bank Indonesia senantiasa menggalakkan gitu ya dengan kebijakan yang ada untuk masyarakat mulai menggunakan media non tunai di dalam kegiatan transaksinya agar lebih aman dan sebagainya. Oke, makasih Pak Gus. Kayak ke Pak Haryadi. Kalau kita ngomongin soal digital begitu ya, kalau orang mesen hotel sejauh ini setiap tahun, apakah memang udah lebih banyak orang booking by online, jadi akhirnya transaksi digital kan di sana. Setiap tahun peningkatannya sebesar apa sih? Jadi memang transaksi itu ada beberapa jenis ya kalau kita lihat perkembangannya. Pertama memang melalui online travel agent cukup besar. Lalu kedua adalah pemesanan langsung kepada hotelnya langsung. Ya. Nah yang ketiga itu mereka go-show itu langsung datang. Nah dari ketiga ini kalau kita bicara digitalisasi, kalau OTA udah pasti pakai digital. Nah yang melalui booking langsung ke hotelnya dan yang go-show ini kalau kita lihat trennya penggunaan digitalnya lebih besar Mbak. Itu. Ya jadi penggunaan orang membayar cash tuh kayaknya sekarang makin lama makin sedikit ya kalau kita lihat untuk hotel. Nah kalau untuk restoran itu memang masih agak berimbang antara bayar cashnya maupun digitalnya. Dan kalau dari luar negeri udah jelas, kalau dari luar negeri udah pasti digital seperti itu. Dan wilayah-wilayah yang di luar Jawa katakanlah ataupun di luar Bali, mereka juga sudah mulai digital semua rata-rata. Sudah. Jadi penetrasi dari QRIS ya menurut saya cukup bagus ya. Lalu juga
e-money ya, e-money itu juga lumayan. Jadi memang mereka mulai kalau dulu tuh mungkin kredit cardnya agak banyak ya. Ini kelihatannya kok agak nggak tahu ya, kalau saya lihat agak bergeser. Walaupun kalau lihat datanya dari asosiasi kartu kredit, belanjanya melalui kartu kredit juga tumbuh juga sih Mbak. Gitu. Tumbuhnya juga sangat signifikan juga. Kalau saya nggak salah di tahun 2022 ke 2001 ke 2022 itu hampir 70% kalau saya nggak salah naiknya. Dan kalau untuk Januari-September 2023 itu nilai transaksi kartu kredit 298,9 Iya betul. Jadi perkiraan nanti di 2023 ini kemungkinan besar akan melebihi 2019 untuk yang kartu kredit. Tapi tadi yang ini juga yang debit ini juga lumayan yang digital cash ya, itu juga lumayan naik. Cashless ya, sekarang kebanyakan orang lebih udah pakai digital karena di mobile phone ya mereka itu semua. Nah ini Mbak Titis, tadi udah disebutkan bahwa kebutuhan uang juga naik begitu, dan lagi-lagi kan kita selama ini penasarannya gini sebagai wartawan ya, udah ada momen Nataru, ada pemilu gitu, tapi tadi Pak Haryadi bilang bahwa pemilu kayaknya tidak terlalu itu cuma Natarunya aja. Nah kalau dari kita lihat secara historis Mbak Titis, Natal tahun baru, kira-kira tahun ini untuk kuartal 4 nanti gimana pertumbuhan ekonomi, apakah akan cukup mencapai target sesuai yang diinginkan pemerintah atau malah lebih? Karena kan kita mikirnya tadi itu ya, ketika ada Nataru pemilu, wah gede ini tampaknya, tapi setelah dijelaskan sama Pak Haryadi kok kayaknya ternyata yang pemilunya aja. Pemilunya ya. Gitu. Silakan. Sebetulnya kalau dari historical selalu bahwa yang namanya pemilu itu tidak banyak memberikan efek yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Betul, kita membayangkan uang beredarnya uang yang beredar akan lebih banyak karena tadi ada uang pemilu yang keluar ya, yang keluar UMKM, dari kantong, dapat orderan kaos, lebih ke alat peraga kampanye, lebih ke sana banyaknya ke arah. Ya, tapi ternyata memang dari historical yang dicatat oleh ekonom-ekonom sebetulnya tidak terlalu banyak memberikan efek yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara kalau tadi sebetulnya dijelaskan oleh Pak Agusman bahwa ada dua momen yang memberikan efek lumayan bagi ekonomi Indonesia, yakni satu Natal dan Tahun Baru, which is yang memang terjadi di akhir tahun ini, dan kemudian nanti Maret April adalah Lebaran, Ramadan dan Lebaran. Ramadan dan Lebaran selalu lebih tinggi dibandingkan Nataru. Nah, Nataru. Nah, itu efeknya beberapa hitungan. Saya masih merujuk dari hitungan BPS dan juga beberapa hitungan ekonom bahwa kuartal 4 nampaknya gitu. Kalau kuartal ketiga itu kan kemarin hasil BPS sudah jelas 49 ya, lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Nah, kalau ditanya ada kenaikan, tapi kenaikannya sepertinya juga tidak terlalu besar. Ada, tapi di atas 5 poin sekian, 5,00 sekian lah ya, itu tetap ada pertumbuhan ekonomi sehingga nanti di akhir sepanjang 2023 pertumbuhan ekonominya tidak seperti yang diharapkan target pemerintah kan 5,3. Nah ini kalau di kuartal 4 itu range-nya itu masih lebar 5,09 sampai 5, sekian. Nah, nanti di sepanjang 2023 sepertinya target 5,3 masih jauh dianggap itu karena banyak sekali sebetulnya kalau kita ngomongin faktor-faktor pencetus ekonomi. Nataru hanya sebagian kecil di sepanjang 2023 ini. Kita ngomongin soal ekspor impor, kita ngomongin macam-macam ya sebenarnya ngomongin pelambatan ekonomi global, kemudian ada inflasi yang naik dari kenaikan harga pangan yang menahan daya beli, kemudian dari survei retailnya BI kan sebetulnya benar ada masih optimisme, tapi ternyata optimismenya itu ada bayang-bayang lainnya itu, ternyata daya belinya masyarakat kita itu belum sengegas gitu, belum ngegas karena mereka juga ngelihat tadi kan tarik nafas sampai kita harus panjang karena masih ada Maret dan April yang memang ada momentum Lebaran. Jadi masyarakat juga mulai ngelihat kebutuhan ke depan dan mereka menahan belanja itu. Jadi makanya ekonomi di 2023 diproyeksi tidak sampai targetnya 5,3 gitu. Jumlah faktor itu. Oke, tapi sebelum saya ke Pak Agus, satu lagi nih, ada COVID yang membayangi. Jadi apakah pelaku usaha khawatir atau sebenarnya santai saja karena kita sudah biasa melewati itu? Iya, kalau kita melihat dari masyarakat tidak panik ya sekarang.
Mereka lebih siap dan apa yang kami perhatikan tidak mengubah atau membatalkan rencana bepergian. Nah sebetulnya menarik tadi bicara masalah daya beli karena dikaitan dengan market kita. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan itu rata-rata kan kita cuma 5% gitu ya. Konsumsi itu kan kalau nggak salah konsumsi rumah tangga itu 60% ya. Jadi kalau kita melihat yang belanja ini sebetulnya kan kalangan menengah yang lebih dominan ya. Jadi ini juga nggak berkembang, Mbak. Jadi ini juga hal yang perlu kita kita cermati ke depan. Artinya belanja dia aja gitu, segmen itu aja. Jadi nggak membesar. Nah ini yang sebetulnya yang kita khawatirkan kalau terus-terusan kayak begini dan distribusi pendapatan ini kan nggak merata. Tadi terbukti dari teman-teman yang pusat dari Putri ya, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, yang mereka juga bilang ini juga lucu nih Lebaran kemarin juga nggak seperti harapan mereka. Nah jadi ini memang ke depan kalau kita mau dorong pertumbuhan ekonomi ya memang harus dibuat pendapatan masyarakat merata gitu. Kalau enggak ya yang belanja dia aja gitu. Pendapatan merata dan lagi kemarin kita juga sempat bahas ya banyak uang orang kaya terlalu lama tersimpan di bank, mereka tidak spending juga yang aneh uang. Juga kayak tax ratio gitu. Tax ratio masa kita GDP sekian gitu ya, tax ratio cuma 10% gitu. Kan Pak Agus bisa juga sharing. Artinya kan lah ini bocornya di mana sih itu. Yang kembali lagi yang dikejar-kejar pajak kan itu aja segmen itu. Nah yang underground ekonominya ini nggak pernah terungkap. Sebenarnya berapa sih yang underground ini gitu loh. Nah padahal underground itu kalau bisa diungkap mungkin akan menjadi lebih baik untuk kita ya, untuk secara pertumbuhan kita. Oke baik, Pak Agus mungkin ini waktunya menjawab dengan banyaknya transaksi yang kita harapkan di Nataru, tetapi kemudian tadi ternyata ya inflasi, daya beli tampaknya juga belum ngegas seperti masa-masa sebelumnya. Kalau BI sendiri memproyeksinya seperti apa? Kuartal 4 lalu kemudian mungkin keseluruhan pertumbuhan ekonomi sampai ke tahun. Kalau kita sebenarnya kembali lagi kita memprediksi untuk tahun ya untuk perkiraan libur panjang ini memang ya tadi kuartal 4 2023 khususnya ya kaitannya dengan belanja pemerintah kemudian masyarakat itu paling tidak akan mendorong peningkatan produk domestik brutonya di 2023 sehingga pertumbuhan permintaan uang kartal untuk periode Nataru itu paling tidak akan mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun sekitar 5,1. 5,1. Tapi kan sebenarnya ada juga menjelang akhir tahun pemerintah juga begitu rajin ya untuk menyalurkan bansos begitu. Apakah itu tidak bisa menambah daya ungkit? Paling tidak ada kontribusinya. Paling tidak ada kontribusinya, tapi nggak besar. Permasalahannya kembali lagi pencairan bansos itu kan kembali lagi paling tidak itu ada proyeksi kita itu paling tidak ada bagian yang kemudian mendukung tadi untuk proyeksi pertumbuhannya sampai dengan 5,1. Kurang lebih gitu Pak. Oke baik, terima kasih Pak Agus. Mbak Titis untuk Nataru kira-kira sektor kalau kita lihat lagi secara historis sektor mana yang kira-kira paling akan mendorong perekonomian? Ya, kalau kita lihat sebenarnya sektor transportasi. Kalau selalu transportasi akan membuat ungkitnya terhadap PDB itu akan lebih besar. Kalau kita lihat survei yang kemarin BPS September pun sebetulnya sudah ketika mobilitas sudah mulai dibuka, maka transportasi itu sudah mulai terus naik. Terus naik. Kalau kita lihat dari kemarin yang kuartal 3 transportasi itu menduduki sektor dengan pertumbuhan ketiga dari industri manufaktur, kemudian pertanian dan kemudian dari sektor transportasi. Nah, itu artinya bahwa transportasi memang akan akan membuat sumbangan terhadap PDB menjadi lebih tinggi, apalagi ditambah nanti di kuartal 4 jangan-jangan nanti surveinya BPS juga kemudian di akhir Desember transportasi juga akan masih memiliki posisi yang bagus di pertumbuhan di kontribusi terhadap PDB gitu. Dari PDB gitu. Baik. Pak Hari, kalau tadi kita sudah mendengarkan ada Pak Agus, Mbak Titis mengatakan perkiraan pertumbuhan ekonomi kuartal 4, pelaku usaha itu kan bisa juga punya hitung-hitungannya sendiri ya. Di kuartal 4 kira-kira gimana? Iya, kalau kita tentu harus selalu optimis ya Mbak ya. Hanya memang yang jelas dibandingkan tahun lalu pasti lebih baik. Nah, hanya memang ada hal-hal yang tentunya bisa kita
pacu lebih besar lagi sebetulnya apa itu gitu. kira-kira? Ya misalnya tadi dari sisi dari sisi misalnya sekarang ini tadi yang poin paling utama tadi distribusi income-nya kan nggak merata nih sebetulnya. Karena yang namanya bansos itu kan dinikmati oleh masyarakat yang memang butuhkan, masyarakat bawah. Jadi itu daya ungkitnya mungkin relatif lebih kecil dan dia lebih mengkonsumkan kebutuhan pokok gitu ya. Jadi kalau untuk itu tidak. Nah, jadi ini yang menurut saya yang perlu dilihat tadi itu kalau catatan kita underground ekonomi itu. Sebetulnya underground ekonomi ini kan underground tuh ada 4 Mbak. Ya pertama illegal ekonomi yaitu menyangkut masalah tindak pidana kriminal lah, korupsi dan sebagainya di sana, judi dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah yang terkait dengan unreported, artinya tidak di unreported ekonomi yang harusnya dilaporin, pajaknya tidak dilaporkan. Yang ketiga adalah unrecorded. Unrecorded ekonomi itu artinya memang dari pemerintah itu ada yang miss gitu, tidak tercatat gitu ya. Nah yang terakhir adalah informal ekonomi. Nah 4 ini yang harusnya kita bedah lagi gitu, karena menurut pandangan kami kalau ini tidak diungkap ya, dicari, jadi memang akan kita selalu tanda tanya terus kan, dan kebijakan makronya bisa salah terus gitu. Misalnya tax ratio dikejar, ya itu tadi sama aja yang belanja di kami itu orangnya itu aja. Nah ini kok tapi GDP-nya seperti itu gitu kan, kita kadang-kadang bingung, ini yang salah ngitung GDP-nya apa bagaimana gitu. Tapi kalau dengar teman-teman udah bener kok itu udah standar internasional, berarti kan ada yang salah nih dalam pengelolaan ekonomi kita dengan underground itu. Oke, Pak Agus sekaligus sebagai closing statement boleh dijawab pernyataan dari Pak Haryadi barusan soal underground ekonomi. Apakah nanti akan ada diskusi dengan pemerintah begitu untuk memperbaikinya? Singkat saja Pak. Iya, singkat aja mungkin gini, kalau bicara mengenai underground ekonomi kayaknya kita agak sulit nih. Yang nyatet Pak ya, yang nyatet peredaran uang yang tidak tercatat soalnya. Terus kita juga nggak melihat sebenarnya sampai seberapa jauh sih pengaruhnya dan sebagainya. Tapi mungkin sebagai gambaran saja bahwa proyeksi dari tadi BPS 5,1 ya. Kalau BI sendiri itu sekitar 4,9 sampai dengan 5,3. 5,3 ya. Range-nya kejauhan Pak, 4,9 sampai 5,3. Dia ada range-nya lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kan tadi yang disampaikan tadi bahwa memang sebenarnya sih kalau menurut saya bukan hanya Nataru ya. Nanti kan kita akan panjang ya. Pada saat nanti juga pemilu, kemudian Idul Fitri, Ramadan itu pasti akan lebih tinggi lagi gitu yang terkait dengan itu. Saya rasa itu Mbak. Oke, baik. Tapi apapun itu ceritanya, meski memang masih banyak koreksi sana-sini, yang jelas untuk momen ini mungkin yang bikin membahagiakan ya Pak Haryadi, setidaknya Nataru tahun ini lebih baik dibandingkan. Itu yang paling penting lah. Itu yang paling penting. Nanti semoga momen ini terus bertahan, tidak ada lagi momen-momen baru ya. Ada lagi momen-momen baru. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang berdiskusi pada malam ini, Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Terima kasih Pak Haryadi telah bergabung bersama kami, dan tentu saja saya ucapkan terima kasih ke Pak Agus Susanto Pratomo, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak ke Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sinar Kontan, atas pandangan redaksionalnya. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Ya saudara, momen Nataru selalu jadi momen paling ditunggu karena biasanya akan mengungkit ekonomi. Nah pertanyaannya, seberapa besar hasilnya tahun ini? Kita tunggu. Saya masih tertarik dan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Bisnis Talk.